Perkenalkan, nama saya Numan Satria Jaya Palguna dengan NIM 0452431114. Video ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah kuliah jaringan komputer, di mana pada tugas kedua ini kita diminta untuk mempraktikkan beberapa perintah dasar pada CMD atau command prompt. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama yaitu buka command prompt atau CMD sebagai administrator. Selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah yang pertama, yaitu perintah CD. Perintah CD merupakan perintah yang digunakan untuk pindah direktori. Sebagai contohnya, sekarang saya akan memindahkannya ke direktori dokumen. Sekarang direktori ini telah berpindah ke folder dokumen. Sekarang kita akan mengembalikannya ke folder sebelumnya. Baik, untuk perintah yang kedua yaitu CLS atau clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar command prompt. Untuk perintah yang ketiga yaitu CLS/ tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan dari perintah CLS, serta memberitahu kita bahwa CLS digunakan untuk membersihkan layar. Untuk perintah selanjutnya yaitu dir/ tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan dari perintah dir atau directory. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, net mesh gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Baik, perintah selanjutnya yaitu ipconfig/all. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan dari perintah ipconfig, seperti pengaturan DNS dan
DNS dan winch maupun MAC address yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Untuk selanjutnya yaitu ipconfig/tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tambahan dari perintah ipconfig. Seperti contohnya yang tadi yaitu ipconfig/release. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP yang baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi DHCP. Selanjutnya yaitu ipconfig/display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk juga localhost dari koneksi yang digunakan. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/DNS. Perintah ini berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Untuk perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini merupakan akronim dari Package Internet Gosper, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Umumnya fitur ini digunakan pada komputer atau PC yang memiliki koneksi internet. Di sini terlihat beberapa opsi tambahan yang bisa digunakan, yaitu mint yang digunakan untuk melihat statistik dan continue. Untuk selanjutnya yaitu netstat.
Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Terdapat beberapa keterangan dari output netstat tersebut, yaitu proto, yaitu kolom yang menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Selanjutnya, local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Selanjutnya yaitu foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Dan kolom terakhir yaitu state. Kolom ini menunjukkan status koneksi yang sedang terjadi. Untuk perintah selanjutnya yaitu tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Perintah ini dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to leave yang semakin meningkat. Untuk perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini merupakan perintah-perintah tambahan dari perintah ping, antara lain -G atau host line, -H atau maksimum hops, dan seterusnya. Untuk perintah selanjutnya yaitu ns lookup. Perintah ns lookup merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Untuk perintah selanjutnya yaitu netsh. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, winch, firewall, dan banyak lainnya. Untuk perintah selanjutnya yaitu route. Perintah route digunakan untuk menambahkan, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host.
Perintah ini hanya bisa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 router atau lebih. Untuk perintah yang terakhir yaitu net. Dalam perintah ini kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Baik, sekian praktek tugas 2 mata kuliah jaringan komputer saya. Saya ucapkan terima kasih.